Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girindra Gita Aryani, NIM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Sabrina Bitasari dengan NIM akhir 049. Saya Sabrina Zara, NIM akhir 033. Saya Fajar Zafarandi, NIM akhir 099. Saya Iqnaul Atia, NIM akhir 094. Saya Muhammad Lera Johan, NIM akhir 040. Di sini kami akan mengenalkan di Museum Hos Cokro Aminoto. Ya, jadi di rumah Hos Cokowinoto itu ada berapa penghuni, anak-anak murid-murid dari Hos Cokowinoto. Yang pertama adalah Soekarno, pastinya dia presiden pertama Republik Indonesia, dan juga Musso selaku pejuang dari PKI, dan juga Alimin. Dari sebuah orang ini akan menjadi tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Oke, jadi ini adalah pakaian yang digunakan oleh Bapak Soekarno, dan di mana ini pakaian yang digunakan ketika beliau mondok di Pondok Cokro Aminoto. Nah, lanjut, ini di sini ada pakaian yang digunakan oleh Hos Cokro Aminoto sendiri dengan menggunakan basket Jogja, dan bagian bawah menggunakan jari motif parang kusumo cap budo. Alas kakinya menggunakan slop. Sekian. Nah, di sini ada surat kabar Sarekat Islam yang pertama kali diterbitkan di Surabaya. Namun surat kabar tersebut tidak bertahan lama, yaitu bertahan hanya sampai 11 tahun. Pada museum di Cokro Aminoto terdapat beberapa foto, yaitu salah satunya upacara pelantikan pengurus Sarekat Islam pada tahun 1914. Pengurus Sarekat Islam itu terbentuk kecil dan berkembang pesat pada tahun 1917, semakin luas dan beredar di Indonesia. Sarekat Islam aktif melawan penjajah Belanda dengan strategi yang digunakan, yaitu Jawa Dwipa. Nah, teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang Jawa Dwipa? Yaitu merupakan pergerakan yang paling solid yang dilakukan Sarekat Islam untuk melakukan penyandaran pergerakan nasional melalui kesenian yang lebih santun, bermartabat, serta memiliki nilai-nilai kesuburan yang asli. Pada tahun 1918, Kongres CSI digelar sejak akhir bulan September dan terpilihlah Samuel Darsono. Nah, ini adalah gambar tokoh. Jadi di sini pada tahun 1914 merupakan sejarah berakhirnya kekuasaan Samanhudi di Sarekat Islam yang akhirnya digantikan oleh Cokro Aminoto. Dan ini adalah gambar-gambar dari Sarekat Islam. Nah, guys, ini adalah pro pribadi Hos Cokowinoto. Nah, di sini ada istrinya yang bernama Syekh Hasikin, meninggal pada tahun 1921. Nah, di sini juga terdapat gambar makam Syed Cokowinoto. Dia meninggal pada 17 Desember
Dan juga di sini ada juga pas Bapak Cokro Aminoto mulai sakit-sakitan. Cukup sekian kunjungan kita di Museum Hos Cokro Aminoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Soekarno mondok di rumah Djoko Aminoto pada usia 15 tahun. Ayah Soekarno mendirikan Soekarno yang melanjutkan pendidikan di WHBS Hugre Buger School 1 tahun 1916. Djoko Aminoto sudah menjadi ketua Syarikat Islam, organisasi politik terbesar dan yang pertama menggagas nasionalisme. Dia belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat. Belajar tentang bentuk-bentuk modern pergerakan seperti perorganisasian massa dan perlunya menulis di media. Sesekali Soekarno menulis menggantikan Cokro di utusan India dengan nama samaran Bima. Soekarno juga kerap menirukan gaya Cokro Aminoto berpidato. Yang kedua adalah Kartosoewirjo. Kartosoewirjo tertarik pada dunia pergerakan saat bersekolah di Netherlands Indisch Art School atau biasa disebut dengan Sekolah Dokter Jawa yang berlokasi di Surabaya pada 1923. Mas Marco Kartodikromo yang sebagai besar buku Peralihan Kiri dan Sosialisme. Yang ketiga Samaun adalah ketua Partai Komunis Indonesia pertama. Kemudian dibangun politik pergerakan dimulai di usia belia 15 tahun. Saat itu tahun 1944 ia bergabung dengan Syarikat Islam atau SI di wilayah Surabaya. Pertemuannya dengan Henk Silvet, tokoh komunis asal Belanda pada 1919 membuat Samaun bergabung dengan Indische School Democratische Vereniging, Organisasi Sosial Demokrat India Belanda atau ISDV cabang Surabaya. Pada tahun 1918 dia juga menjadi anggota Dewan Pimpinan di Syarikat Islam. Sebagai ketua SI Semarang, Samaun banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Bersama dengan Alimin dan Darsono, Samaun mewujudkan Entente Snevit untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Pakaian Soekarno adalah setelan jas bergaya Eropa yang dikenakan saat bersekolah di Surabaya, mencerminkan pengaruh modern dalam penampilannya. Sementara itu, pakaian Hos Cokro Aminoto adalah setelan jas tradisional Jawa yang menunjukkan identitas budaya dan status sosialnya sebagai tokoh pergerakan. Kedua pakaian ini memberikan gambaran tentang perpaduan budaya dan pengaruh yang membentuk pemikiran dan perjuangan mereka. Berikutnya yaitu ada Surat Kabar Syariat Islam. Surat kabar yang mengusung syariat Islam dan pernah terbit atau beredar di rumah Hos Cokro Aminoto adalah Utusan Hindia. Utusan Hindia adalah surat kabar milik Syarikat Islam yang merupakan organisasi besar tempat Hos Cokro Aminoto aktif dan menjadi salah satu tokohnya. Rumah Hos Cokro Aminoto di Surabaya menjadi pusat kegiatan penting Syarikat Islam, termasuk diskusi-diskusi politik, pendidikan, dan keagamaan, serta tempat berkumpulnya tokoh-tokoh muda yang kelak berperan penting dalam sejarah Indonesia, seperti Soekarno. Surat kabar ini memiliki peran besar dalam menyebarkan gagasan-gagasan Islam, kebangsaan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan latar belakang syariat Islam dan semangat kebangkitan nasional, Utusan Hindia menjadi salah satu media penting perjuangan rakyat Indonesia kala itu. Syarikat Islam atau yang disebut dengan SI, yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam SDI, didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada tahun 1911 dan berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Organisasi ini berkembang menjadi gerakan politik dan sosial yang besar di Hindia Belanda yang sekarang berada di Indonesia pada masa awal abad ke-20. Namun,
terkait upacara pelantikan pengurus Syarikat Islam antara tahun 1914 sampai dengan 1917 tidak terdapat banyak catatan rinci mengenai bentuk upacara resmi seperti sekarang ini. Tapi, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, beberapa hal umum yang bisa diuraikan pada tahun 1914 sampai dengan 1917, tahun-tahun ini merupakan masa penting dalam perkembangan syarikat Islam, terutama setelah Djoko Aminoto menjadi tokoh sentral. Pada tahun 1916, Kongres Nasional Syarikat Islam pertama diadakan di Bandung, dan ini menjadi momen pelantikan atau penetapan pengurus pusat secara lebih terorganisir. Tokoh-tokoh penting tahun 1914 sampai dengan 1917 yaitu Hos Djoko Aminoto sebagai Ketua Umum SI, serta Agus Salim dan Abdul Muiz. Peralihan kepemimpinan Syarikat Islam. Kekuasaan Samanhudi di Syarikat Islam memang lebih singkat dibandingkan dengan masa merintis perkumpulan itu. Sebelum Kongres di Yogyakarta pada 17 April 1914, Samanhudi mengumumkan niatnya untuk tetap menjabat sebagai ketua. Namun, keinginannya tersebut justru dicela oleh Dwijo Sewojo, seorang anggota SI dari Budi Utomo. Dwijo Sewojo mempertanyakan komitmen Samanhudi terhadap SI dengan mengatakan kalau cinta SI, kenapa tidak menyerahkan kepengurusan kepada generasi muda. Pertanyaan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Samanhudi telah kehilangan dukungan dari anggota-anggota SI lainnya. Pada kongres tersebut, Samanhudi akhirnya tersingkir dan digantikan oleh Djoko Aminoto sebagai ketua baru Sentral Syarikat Islam atau yang sering disebut juga dengan CSI. Samanhudi kemudian diberi posisi sebagai Ketua Kehormatan CSI, sebuah jabatan tanpa kekuasaan. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan Samanhudi di Syarikat Islam. Yang pertama, kamar pribadi Hos Djoko Aminoto berada di rumahnya yang kini dijadikan Museum Djoko Aminoto di Jalan Peneleh, Gang 7, nomor 29-31, Surabaya. Ruangan ini dulunya digunakan bersama istrinya Soeharsikin. Soeharsikin atau Soeharsikin adalah istri dari Hos Djoko Aminoto, seorang tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia dan pendiri Syarikat Islam. Lahir pada tahun 1885, Soeharsikin, istri dari Hos Djoko Aminoto, meninggal dunia pada 22 Februari 1921 dalam usia 35 tahun akibat tertular penyakit tifus dari anak kelimanya, Siti Islamia. Hos Djoko Aminoto meninggal pada 17 Desember 1934 setelah mengalami penurunan kesehatan sejak akhir tahun 1933, terutama setelah Kongres Banjarnegara. Pada tahun 1931, Djoko Aminoto mulai sakit-sakitan. Meskipun dihormati dan dianggap sebagai juru selamat oleh pengikut Syarikat Islam, ia menolak dianggap sebagai Ratu Adil. Ia juga dikenal karena kisah mimpinya bertemu Nabi Muhammad SAW yang mempercepat pemulihannya. Di masa penyembuhan, ia menulis buku yang berisi penafsiran ajaran Islam dan dasar perjuangan Partai Syarikat Islam Indonesia. Sejak akhir 1933, kesehatan Djoko Aminoto menurun setelah Kongres Banjarnegara dan pada Desember 1934 ia lumpuh. What are you doing, guys?
ini